Islam merupakan agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan keselamatan, kebahagiaan, serta kesejahteraan umat manusia lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, Islam mengajarkan keselamatan hidup secara utuh. Termasuk di dalamnya adalah masalah kesehatan. Dalam bendahara Islam terdapat dua kata populer yang berarti sehat, yaitu as-sihah dan al-afiyah. Ulama menyebutkan as-sihah merupakan bentuk kesehatan yang meliputi jasmani atau lahiriah, sedangkan al-afiyah merupakan bentuk kesehatan yang meliputi rohani atau batiniah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah kepada seluruh umat manusia di muka bumi, menjadi contoh dan tauladan terbaik dari segala aspek kehidupan. Dalam bidang kesehatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan pola hidup sehat yang berdasarkan wahyu dalam Al-Quran. Ajaran dan contoh pola hidup sehat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terangkum dalam hadis-hadis sahih yang dapat kita pelajari. Semakin banyak sejarah dan hadis Rasulullah yang kita pelajari, maka semakin bertambah kecintaan kita pada beliau, dan insya Allah akan semakin bertambah kualitas keimanan kita dalam menjalani kehidupan di dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memberikan keteladanan kepada kita sampai pada masalah kesehatan. Kesehatan beliau sungguh amat sangat luar biasa, sungguh amat sangat istimewa. Terbukti dari beliau adalah orang yang sangat jarang sakit. Kalaupun sakit yang ringan dan sakit yang beratnya hanya sakit menjelang beliau wafat, itu pun hanya hitungan beberapa hari, dan itu pun masih dalam keadaan yang sebenarnya beliau masih bisa berbicara, sanggup beraktivitas, bahkan Nabi masih mengeluarkan perintah, memberikan nasihat sampai beliau wafat. Terbukti bahwa Nabi sampai usia 63 tahun, Nabi SAW adalah orang yang sangat sehat. Hanya pertanyaannya adalah bagaimana beliau bisa menjadi sangat sehat. Ini tidak lepas dari pola kehidupan sehat beliau, dan ini juga tidak pernah lepas dari panduan wahyu Al-Quranul Karim. Ketika kita berbicara umpamanya tentang masalah olahraga beliau, kita menyebutnya hari ini dengan olahraga. Anggaplah di kanan kiri saya ada barbel kanan kiri saya. Ini dulu olahraga angkat berat seperti ini sebenarnya ada, hanya hari ini modelnya saja. Agak model seperti ini. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah menyaksikan anak-anak muda yang mengangkat batu, dan itu digunakan untuk menunjukkan siapa di antara mereka yang paling kuat mengangkat batu. Itu sama dengan mengangkat berat seperti hari ini, barbel seperti ini. Dan itu dulu juga itulah salah satu yang dianggap sebagai salah satu aktivitas kekuatan dan kesehatan olahraga. Hari ini toh ternyata juga masih menggunakan pola yang semisal. Di dalam aktivitas olahraga yang lain pun demikian. Ketika umpamanya jalan kaki, hari ini subhanallah orang-orang yang punya kesibukan yang sangat luar biasa, ternyata disarankan yang penting jalan kaki dengan jalan yang cepat, dan itu jalannya Rasulullah SAW. Itu jalan hari-hari Nabi, karena dalam yang disebutkan oleh para sahabat tentang bagaimana cara Nabi berjalan, itu ternyata Nabi berjalan seakan Nabi turun dari ketinggian. Orang kalau jalan dari ketinggian tidak ada yang pelan-pelan, mesti ada kecepatan tertentu. Dan kita ternyata oleh para ahli kesehatan hari ini juga disarankan untuk jalan minimal dalam suatu hari sekian lama durasinya dengan kecepatan tertentu dan seterusnya. Olahraga fisik memang sangat penting bagi kesehatan tubuh. Selain berjalan cepat dan berlari, Rasulullah SAW juga menyukai berbagai macam olahraga menyenangkan lainnya. Beberapa
Beberapa riwayat hadis menyebutkan bahwa memanah, berkuda, dan berenang menjadi olahraga kesukaan Rasulullah SAW, sehingga menjadi olahraga populer yang disunnahkan untuk seluruh umat Islam di dunia. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat Madinah saat itu, berkata bahwa panahlah, karena ayah kalian adalah ahli panah. Ayah yang dimaksud menurut para ulama adalah Nabiullah Ismail alaihissalam, karena Nabi Ismail ahli panah. Nabi Ismail ayahnya Arab itu jago panah dan makanya gemar berburu dengan panah itu. Subhanallah. Berkuda juga luar biasa. Berenang, Nabi SAW itu berenang di air begini, jangan salah, walaupun di padang pasir, sejarah menyebutkan Nabi itu belajar berenang itu sejak usia kecil. Waktu beliau ke Madinah, di Madinah paman-pamannya itu punya kolam renang, dan Nabi berenang di kolam renang seperti ini kurang lebih di usia kecilnya. Karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan anjuran yang kita semua sudah sering mendengarnya hari ini, alimu auladakumus sibaha wa rimaya wa rukubal khail. Ajarilah anak-anak kalian berenang. Ini permulaan yang baik, yaitu mulai berenang, karena berenang itu menguatkan nafas kita, membuat tegap badan kita, kokoh otot-otot kita. Sibaha warimaya, rimaya memanah perlu kekuatan untuk menarik busurnya saja, dia perlu, tali busurnya perlu kekuatan. Rimaya rukubal khair berkuda, dia perlu banyak hal, keterampilan, keseimbangan di sana, dan seterusnya. Disampaikan oleh Umar bin Khattab 3 poin ini, dan alhamdulillah hari ini menjadi bagian yang menarik bagi aktivitas berolahraga muslimin, hanya memang harus lebih diilmui. Memiliki pola hidup sehat memang memerlukan komitmen yang menyeluruh. Karena selain melakukan olahraga fisik, Rasulullah SAW juga menjaga betul pola makan dan minum tiap harinya. Beliau SAW memperhatikan segala unsur makanan yang diperlukan tubuh, segi kualitas dan kuantitas makanan hingga campuran bahan-bahan makanan menjadi poin penting untuk selalu menjaga pola hidup sehat beliau SAW. Beliau senantiasa mendapat panduan menjaga pola makan ini melalui wahyu yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menganjurkan seluruh umatnya membagi ruang perutnya dengan cermat. Bahkan beliau menyebutkan untuk mengkonsumsi makanan secukupnya dan hanya sebatas untuk mengembalikan energi saja. Dalam hadis, beliau SAW bersabda, "Tidaklah seorang anak Adam mengisi sesuatu yang lebih buruk dari perutnya sendiri. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jikapun ingin berbuat lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk nafasnya." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Inilah bentuk pola makan dan minum yang dicontohkan oleh beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bercermin dari kebiasaan pola makan dan minum Rasulullah akan memberi efek yang sangat baik bagi kesehatan tubuh kita sebagai umatnya. Bukan hanya soal nutrisi dan asupan gizi yang masuk dalam tubuh, Rasulullah SAW juga memperhatikan betul hukum halal dan haram dari tiap makanan yang akan dikonsumsi. Karena Islam bukan hanya sekedar memberikan fatwa halal dan haram, namun terdapat alasan yang logis dan ilmiah mengapa Islam menghalalkan dan mengharamkan suatu makanan. Tahukah Anda, ternyata Rasulullah SAW juga mengajarkan ukhuwah Islamiyah dalam panduan pola makan dan minum. Pola makan seperti ini ternyata banyak ditiru oleh beberapa anak-anak kita yang menjalani pendidikan di asrama Islam atau pondok pesantren. Istilah makan bersama dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah ini sering disebut sebagai tajammu. Ini bukanlah hal yang sepele, karena dengan makan bersama dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah dengan bercengkrama bersama sahabat sesama muslim akan memunculkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan inilah
secara ajaib akan mengenyangkan perut serta memberi kebahagiaan dan kenikmatan dalam menyantap makanan. Rasulullah SAW makan sehat semua. Kalau kita lihat Nabi makan daging, Masya Allah. Minum susu, Masya Allah. Minum air putih. Begitu makan korma kita tahu kualitasnya, zaitun, buahnya ataupun minyaknya. Kemudian Nabi makan sayur-sayuran. Salah satu sayur yang Nabi suka adalah sayur labu. Salah satu sayur Nabi suka. Juga timun, Nabi juga suka. Subhanallah, sehat semuanya. Buah-buahan, belum buah-buahan. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat menyampaikan bahwa saya suka melihat Nabi SAW makan rutop dicampur dengan mentimun. Ini menarik untuk dikaji oleh para ahli nutrisi. Jangan sampai ada generasi kita tidak suka makanan yang tidak disukai Nabi. Maka sebenarnya menarik mendidik anak dengan memulai mencintai Nabi SAW. Karena nanti anggaplah anak kita tidak suka sayur, kemudian kita katakan bahwa Rasul suka sayur, nah dia akan makan sayur insya Allah. Itu menarik, menanamkan cinta Nabi dan menanamkan hidup sehat. Jadi jangan sampai tidak suka dengan apa yang disukai Nabi. Nabi suka susu kambing, Nabi suka dengan daging kambing. Nabi, subhanallah, makanan-makanan yang sangat sehat. Jadi mari kita cintai apa yang dicintai Nabi SAW. Karena ternyata apa yang disukai Nabi bukan sekedar pilihan manusia biasa. Ini pilihan manusia yang sangat sehat, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Belum lagi nanti pola makan. Umpamanya Nabi SAW pernah didatangi oleh seseorang dan orang itu mengadu ke Rasul. Ya Rasulullah, saya ini makan tapi kok tidak kenyang-kenyang ya. Ini sudah makan banyak tapi kok tidak kenyang. Kata Nabi, jangan-jangan kalian ini makannya sendiri-sendiri. Sana makan sendiri. Kata Nabi, makanlah kalian bersama-sama. Makan bersama-sama. Konsep makan bersama itu ternyata ada tema barokah yang luar biasa. Dan itu ternyata ada hubungan dengan orang kenyang. Kita makan tidak kenyang-kenyang, makan nambah terus, kita tahu efeknya. Kita akan nambah berat badan yang luar biasa. Tapi orang makan dengan cepat kenyang, Masya Allah, itu dari hasil dari barokah itu. Melakukan olahraga fisik secara rutin, mengatur pola makan dan menjaga asupan nutrisi masih harus dilengkapi dengan pola tidur atau istirahat yang baik dan benar, sesuai yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesibukan pekerjaan yang super padat memang membuat tubuh kita lelah. Beberapa orang biasanya akan langsung mengambil jalan pintas dengan cara tidur berjam-jam untuk mengembalikan stamina mereka. Namun hal tersebut sama sekali tidak benar. Bahkan ahli kesehatan dunia pun menyebutkan bahwa tidur berlebihan bukanlah tidur yang berkualitas dan hanya akan menjadikan tubuh kita semakin lemah dan tidak produktif. Tidur seharusnya berarti istirahat. Mengistirahatkan tubuh, akal, otak, dan seluruh organ harus dalam kondisi yang nyaman. Maka dengan istirahat dengan tidur, tubuh seharusnya menjadi segar dan bersemangat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul mencontohkan pola tidur yang sangat sesuai. Tidur itu seharusnya sama dengan istirahat. Istirahat, badan kita perlu istirahat, akal kita perlu istirahat, otak kita ini bekerja seharian perlu istirahat, semua organ dalam tubuh kita juga perlu istirahat, harus diistirahatkan. Ketika kita tidur tapi tidak istirahat, yang menjadi masalah adalah bahwa ketika kita bangun, kita belum istirahat. Makanya tetap lemah, tetap terasa lesu, tidak bersemangat. Kemudian harus ditumpuk lagi dengan aktivitas yang melelahkan fisik dan melelahkan otak luar biasa. Bagaimana istirahat pola Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita lihat contohnya. Dan ini harus kita biasakan. Rasulullah SAW, Nabi itu tidak suka tidur larut malam. Itu bukan kebiasaan Rasul kita. Yang kedua Nabi SAW itu karena tidurnya tidak larut malam, maka bangunnya sangat cepat. Nabi SAW bangun cepat sekali. Jadi Nabi itu bangun di tengah malam atau kurang atau lebih sedikit.
itu aktivitas Nabi bangun. Jadi bangun Nabi jauh sebelum waktu fajar. Kemudian dengan itulah maka kemudian sehat, dan ternyata itu seiring dengan penelitian hari ini, ternyata seiring juga dengan grafik kerja otak dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi istirahat, Nabi perhatikan adab tidur, ada doa, ada apa yang dibaca, ada posisi Nabi tidur. Pelajari itu, karena itu ternyata begitu diteliti luar biasa. Nabi miring ke kanan itu, jantung kita di sebelah kiri kita. Biarkan dia memompa dengan leluasa saat kita istirahat, gitu. Memulihkan kembali peredaran darah yang seharian sudah lelah. Kalau kita tidur sebelah kiri, dia tertekan dia. Begitu dia tertekan sebelah kiri kita, maka jantung akan bekerja sangat sulit. Subhanallah, Nabi tidur ke kanan saja ada penelitiannya hari ini. Di dalam tidurnya beliau memerintahkan untuk mematikan lampu. Istirahat luar biasa. Karena ternyata di dalam tubuh kita ini ada hormon, ada saraf kita yang memang harus dimatikan lampu. Baru nanti akan seseorang akan benar-benar pulih kembali tubuhnya, istirahat total. Maka kita bisa bayangkan, kalau kita tidur di malam hari, lampu masih terang, bahkan ada yang ketiduran di depan televisi umpamanya masih nyala, bagaimana itu istirahat? Rasulullah SAW dalam sehari tidur 3 kali tidurnya, tapi tidak panjang-panjang. Tidur paling panjang Nabi ya malam hari itu, dari mulai ba'da isya sampai tengah malam, itu tidur Nabi SAW. Terus Nabi beribadah, beraktivitas ibadah sampai menjelang subuh. Nabi tidur setelah adzan pertama sampai adzan yang kedua. Kemudian setelah itu Nabi qailulah, tidur di siang hari, yaitu menjelang zuhur Nabi tidur dan bangun di waktu adzan zuhur. Pemirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pola hidup sehat seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentunya akan semakin optimal jika kita sebagai umat beliau senantiasa memiliki hati yang terbebas dari berbagai penyakit yang akan mengurangi keberkahan dalam hidup kita, seperti iri, dengki, benci, dendam, dan prasangka buruk. Justru inilah yang hari ini dibahas oleh para ahli kesehatan sebagai sumber penyakit yang sangat besar, yaitu masalah pikiran kita sendiri. Pikiran kita ini ternyata menjadi penyebab dari penyakit yang sangat banyak. Berbagai macam penyakit disebabkan oleh pikiran kita. Selalu gelisah, bahkan contoh orang yang oleh Nabi disebut sebagai calon penghuni surga dan diikuti oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, sampai ke rumahnya ingin tahu apa sebabnya orang ini dijamin masuk surga. Dan ternyata jawabannya adalah sebelum dia tidur, dia menghilangkan semua kebencian dia kepada saudaranya. Menarik bukan? Bahwa orang sebelum tidur hilangkan semua beban, kebencian, kemarahan, hilangkan, kemudian tidur malam hari. Istirahat luar biasa, hati yang sangat tenang. Ini mudah-mudahan menjadi bagian dari pelajaran buat kita tentang beginilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita yang ternyata hidupnya sangat amat teratur, dan karenanya tidak heran kalau kita menjumpai Rasul adalah manusia yang paling sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik manusia yang paling sehat sepanjang sejarah manusia. Bahkan di masa senja, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih dapat memimpin umat dan berdakwah tanpa berkurang tenaganya sedikit pun. Racun ganas dalam daging yang sempat beliau kunyah pun tidak berhasil membunuh beliau seketika. Kurma dan madu yang rutin beliau konsumsi berhasil menjadi penangkal racun paling baik dan memperkuat daya tahan tubuh. Inilah
pola hidup sehat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat muslim yang cinta pada sunnah, hendaknya patut kita mencontohnya. Karena hidup kita senantiasa akan jauh lebih berkualitas dan insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, insya Allah hidup kita di dunia dan di akhirat akan senantiasa diliputi kebahagiaan dan ketenteraman. Allahu Ta'ala a'lam bis-shawab.